Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik bersama Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan dan pembelajaran tematik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah murojaah dan juga salat duha ya nak. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Ista'iddu ad-du'a ibda'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan masuk ke tema 8. Temanya adalah lingkungan sahabat kita. Kita akan membahas tentang siklus air. Dengan kompetensi dasar 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta keberlangsungan makhluk hidup. Indikator pembelajarannya adalah menjelaskan dampak daur air terhadap peristiwa alam di bumi dan kehidupan manusia. Setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini, diharapkan anak soli dan solihah dapat menjelaskan dampak daur air terhadap peristiwa alam di bumi dan kehidupan manusia dengan baik. Soli dan solihah, tahukah kalian firman Allah dalam Al-Quran tentang siklus air? Secara sains, proses hujan dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, begitu terperinci Allah menjelaskan tentang siklus air, dari mulai diturunkannya hujan, menyebar ke lautan, lembah, kemudian menguap kembali ke awan. Nah, yuk kita ikuti kegiatannya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang ekosistem. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Soli dan solihah, dalam surat Ar-Rum ayat 48 tadi, Allah menjelaskan proses terjadinya hujan bermula dari Allah mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Ayo kita amati awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air. Disinilah terjadinya proses penguapan atau disebut juga evaporasi. Selanjutnya, uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan. Peristiwa ini disebut kondensasi. Saat awan mulai jenuh, titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Inilah yang disebut presipitasi. Nah, setelah mencapai tanah, air hujan akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju danau atau lautan. Bagaimana soli dan solihah? Masih semangat belajar hari ini? Makasih Bu Guru.
mengisi waktu luang dengan literasi membaca buku tematik tema H di halaman 11 tentang cerita seorang gadis kecil bernama Sophie yang judulnya Airku, Takkan Lagi Aku Menyia-nyiakanmu. Di situ diceritakan tentang bagaimana menyesalnya Sophie yang telah menyia-nyiakan air. Kebiasaan habis mandi dia membuang-buang air. Padahal di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan air. Nah, ketersediaan air tawar di bumi ini kan sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kita harus menjaganya. Dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian air perlu ditumbuhkan sejak dini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi disebut siklus air. Dan di dalam siklus air terjadi proses yang pertama adalah evaporasi atau disebut juga penguapan. Yang kedua, terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga, terjadi proses presipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Adapun tugasmu hari ini adalah buatlah gambar sederhana yang menceritakan proses siklus air dan berikan keterangan pada gambar. Tetap semangat! Tetap semangat di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita memperbanyak tilawah dan sholat 5 waktunya dijaga ya nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.